Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar materi pembelahan sel. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan ya lonceng notifikasinya teman-teman, agar sekiranya video-video terbaru dari saya bisa muncul di aplikasi YouTube teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja masuk pada materinya. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, apakah di antara kita semua pernah memikirkan mengapa manusia kemudian bisa mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak ya, mengapa manusia mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa? Ya, tentu saja dari ukuran sekecil bayi ini yang kemudian lama kelamaan ya, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, ternyata tubuh dari bayi tersebut akhirnya bisa mengalami pertumbuhan ya, sehingga dapat menghasilkan anggota tubuh yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, kira-kira kenapa ya teman-teman semuanya? Kemudian saya ingin mengajak teman-teman berpikir bahwa mengapa kemudian luka yang ada pada tubuh kita setelah kita biarkan ataupun kita obati, ternyata lama kelamaan luka tersebut kemudian akan tertutupi oleh kulit baru. Nah, kira-kira kenapa ya teman-teman luka tersebut bisa tertutupi? Kemudian saya ingin mengajak teman-teman berpikir ya, mengapa manusia bisa menghasilkan individu baru di dalam tubuhnya. Jadi di dalam perut ibu kita ternyata bisa menghasilkan individu baru atau mengandung bayi ya. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi demikian? Nah, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan untuk kita untuk menjawabnya. Kira-kira kenapa ya? Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu nih jawabannya ya. Nah, oke teman-teman semuanya, kita lanjut. Tentu saja jawaban teman-teman betul ya. Itu disebabkan adanya pembelahan sel ya. Nah, pertanyaannya, apa itu pembelahan sel? Nah, kita jawab ya teman-teman semuanya. Jadi pembelahan sel itu adalah ya pembentukan sel-sel baru ya, sel-sel baru atau anakan ya, sel anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Ya, buat teman-teman semuanya harus perhatikan bahwa pembelahan sel adalah pembentukan sel-sel baru atau sel anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi artinya sel tersebut mengalami pembelahan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pembelahan sel dilakukan untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi ya. Jadi reproduksi itu adalah proses memperbanyak diri ya. Nah, tentu saja pengertian dari pembelahan sel ini didukung oleh teori yang disampaikan oleh Rudolf Virchow ya pada tahun 1855. Dalam teori selnya mengatakan omnis cellula e cellula, bahwa semua sel hidup itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi teori sel ini dari Rudolf Virchow sudah membuktikan bahwa pengertian pembelahan sel adalah pembentukan sel-sel baru atau sel anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita mari contohkan ya. Contohkan untuk pembelahan selnya, semisal ya. Di sini ada sel ya, sel yang kemudian mengalami proses pembelahan ya. Jadi ini mengalami proses pembelahan menjadi dua sel ya, dua sel atau lebih. Kemudian ini juga mengalami pembelahan ya, hingga seterusnya teman-teman semua, akhirnya bisa mencapai banyak sel ya, mencapai banyak sel. Nah,
Pertanyaannya teman-teman semuanya, mengapa harus sel yang melakukan pembelahan? Sebenarnya apa itu sel? Kenapa sel itu begitu penting? Ya, kenapa sel itu kemudian senantiasa melakukan proses pembelahan ya? Kira-kira kenapa ya? Apa yang menyebabkan itu semua? Nah, ternyata seperti yang kita ketahui bahwa sel itu sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi pada tubuh seorang manusia, sel inilah yang kemudian menjadi bagian terkecil ya, yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi ada beberapa sel yang ada dalam tubuh kita, ada sel darah ya, ada sel lemak ya, dan sel-sel yang lainnya yang tentu saja menyusun jaringan tubuh kita. Nah, kira-kira apa yang kemudian menyebabkan sel tersebut mengalami pembelahan ya? Jadi sel ini merupakan bagian penting dari tubuh kita karena merupakan penyusun terkecil dari tubuh kita. Tapi apa yang kemudian menyebabkan sel tersebut melakukan pembelahan? Mari kita jawab sama-sama ya. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan ya. Yang pertama adalah pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan ya. Yang ketiga adalah reproduksi ya. Nah, kira-kira ketiga hal ini apa yang kemudian kita bisa jelaskan dari ketiga ini, pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi? Nah, untuk yang pertama pertumbuhan ya, seperti yang contoh di awal sebelumnya bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan ya. Bukan hanya manusia, makhluk hidup lainnya juga mengalami pertumbuhan ya. Yang dimana kita ambil contoh pada manusia dari bayi hingga dewasa. Kira-kira pertumbuhan itu kenapa bisa terjadi ya teman-teman? Nah, di sini tentu saja dalam tubuh kita ya, atau organisme ya, terdiri beberapa sel. Ada sel epitel, ada sel darah, ada sel otot, dan ada sel lemak. Sel epitel ini membangun jaringan epitel, sel darah ini membangun jaringan darah, dan sel otot ini membangun jaringan otot, dan sel lemak membangun jaringan lemak ya. Nah, yang kemudian jaringan ini ya, jaringan ini kemudian kita lupa juga ada yang dikatakan sel ikat ya. Sel ikat ini membentuk jaringan ikat. Nah, semua jaringan ini akan kemudian berada dalam satu organ tubuh ya, yang menyusun suatu organ tubuh. Semisal pada lambung manusia, yang kemudian pada lambung manusia kelima jaringan ini ada sel jaringan epitel, jaringan darah, jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan ikat ada pada organ tubuh lambung, yang kemudian ya di setiap organ manusia terdapat jaringan tersebut sehingga membentuk yang namanya sistem organ. Nah, setelah itu dari sistem organ maka kemudian menjadi sebuah organisme atau individu baru atau manusia. Nah, kemudian pada alasan terjadinya pembelahan sel yang kedua yaitu perbaikan ya. Nah, di sini tentu saja pada manusia itu senantiasa melakukan perbaikan sel pada tubuhnya. Ketika ada kerusakan pada kulit, maka kemudian sel berusaha senantiasa ya bekerja untuk memperbaiki sel kulitnya kita ya, sehingga kulit tersebut akan tertutupi ya, atau luka tersebut akan tertutupi oleh kulit yang baru. Jadi itu merupakan mekanisme perbaikan yang dilakukan oleh sel lewat aktivitas pembelahan selnya. Kemudian yang ketiga adalah reproduksi. Jadi pada sel kemudian juga berperan untuk menghasilkan individu baru ya, di mana pada manusia terdapat yang namanya sel kelamin. Nah, sel kelamin ini pada perempuan ada yang namanya sel telur, dan kemudian pada laki-laki ada namanya sel sperma.
Nah, tentu saja sel telur dan sel sperma ini bersatu menjadi zigot ya, yang kemudian zigot ini yang kemudian akan menghasilkan, lama kelamaan akan menghasilkan individu baru yang tentu saja akan kita pelajari pada materi fertilisasi dan perkembangan janin ya. Nah, selanjutnya pada pembelahan sel ya, ternyata itu terbagi atas dua bagian ya, menjadi dua, bahwa pada pembelahan sel itu ada yang dikatakan pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Jadi pembelahan sel ini dilihat dari aktivitasnya, bahwa ada yang dikatakan pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, pertama kita kaji pada pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan baru yang mempunyai kromosom atau karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Nah, kira-kira teman-teman semuanya apa itu kromosom ya? Nah, di bawah sini sudah Bapak jelaskan. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Jadi kromosom juga disebut dengan sebagai materi genetik atau karakter identik ya, secara genetik dengan sel induknya. Jadi pada pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel anakan baru ya. Semisal ini ada sel yang kemudian akan menghasilkan dua sel anakan baru yang memiliki kromosom yang sama dengan sel induknya. Jadi sel anakan baru ini ya, di dalam selnya ini ada kromosom ya, di dalam selnya ada kromosom yang sama dengan kromosom dari induknya ya. Kemudian kedua sel anakan baru yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan jumlah induknya, termasuk jumlah kromosom. Jadi anak sama induk itu sama-sama jumlah kromosomnya sama ya. Nah, pada induk memiliki kromosom yang disebut dengan 2N, maka pada anaknya juga dalam kondisi menghasilkan yang sama ya, kromosomnya sebanyak 2N ya. Kemudian pada pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Jadi pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada pertumbuhan pada sel-sel tubuh atau sel somatik ya. Nah, selanjutnya di sini muncul pertanyaannya, apa maksud dua sel anakan mempunyai susunan genetika yang sama dengan induk? Jadi apa maksud dari kromosom induk ya, yang 2N ini akan menghasilkan dua sel anakan baru yang juga memiliki kromosom yang sama ya, 2N ya, contohlah 2N ya. Di sini kromosomnya 2N menghasilkan, di mana sel anakan barunya menghasilkan dua sel anakan barunya, ternyata kromosomnya sama dengan kromosom induknya ya, yaitu 2N. Nah, di sini jawabannya adalah jika sel induk memiliki kromosom sebanyak 2N atau diploid ya. Jadi kromosom sebanyak 2N itu ya, di mana kromosomnya sebanyak 2N dia bersifat diploid ya, dalam kondisi disebut dengan diploid ketika kromosomnya sebanyak 2N atau sama dengan induknya. Maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga sebanyak 2N atau diploid. Semisal sel induk itu mempunyai kromosom 23 pasang. 23 pasang itu kita setarakan dengan 46 buah ya. Mengapa bisa? Semisal satu pasang sepatu, berarti sepatunya ada berapa? Ada 2. Berarti 23 ini kita kali 2 berarti sama dengan 46 buah. Maka sel anakan baru juga mempunyai kromosom sebanyak 23 pasang atau 46 buah. Jadi sederhananya adalah ketika ada sel induk memiliki kromosom sebanyak 2N, maka tentu saja untuk sel anakan barunya itu memiliki juga kromosom sebanyak 2N. Jadi ini untuk pada pembelahan mitosis ya teman-teman semuanya. Jadi harap diingat baik-baik untuk pembelahan mitosis. Nah, selanjutnya pada pembelahan mitosis ya,
ada beberapa fase pada pembelahannya ya, secara berurutan. Yang pertama melalui tahap profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Jadi ini merupakan urutan ya. Jadi harus melewati fase profase, kemudian yang kedua fase metafase, setelah itu melalui proses metafase masuk di fase anafase, kemudian masuk di telofase. Nah, di sini penjabaran untuk fase pembelahan mitosis ya, yang kemudian diawali dengan profase, di mana ciri-cirinya kromosomnya sudah mengganda atau kemudian membadat ya. Jadi di sini kromosomnya sudah mengganda ya. Nah, di sini kromosomnya ada 2 pasang ya, ada 2 pasang atau disebut dengan 2N ya, 2 pasang. Jadi kromosomnya sudah mengganda, kemudian membadat, kemudian membran inti mulai rusak. Ini membran intinya ya, ini membran inti yang awalnya ini tidak terputus-putus ya teman-teman, ini tidak terputus-putus. Kemudian masuk di fase profase, membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang istilahnya kita sebut sebagai fragmen. Kemudian setelah masuk di fase profase ya, kemudian setelah profase kita masuk pada metafase ya. Pada metafase untuk ciri-cirinya kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Jadi teman-teman semuanya, kromosomnya ini secara teratur ya, berjejer pada bidang pembelahannya ya. Ini merupakan bidang pembelahannya yang kemudian kromosom ini berjejer ya. Nah, setelah berjejer kemudian kromosomnya masing-masing bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap inilah yang kemudian masuk pada fase anafase, yang ciri-cirinya adalah kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi terbagi ya teman-teman semuanya. Di sini jumlahnya sama untuk kromosomnya ya. Kemudian setelah itu proses berlanjut. Setelah proses anafase maka muncullah proses telofase, di mana kondisinya membran inti mulai kembali bergabung ya. Di sini membran inti mulai kembali bergabung. Ini mulai kembali bergabung ya membran intinya secara perlahan. Kemudian terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid ya. Ini ada 2 pasang, ada 2 pasang juga kromosomnya atau disebut dengan 2N ya. Nah, ini merupakan sel anakan dari sel induk yang ada di atas sini ya teman-teman ya. Nah, dari alur ini membuktikan bahwa benar bahwa pada pembelahan sel mitosis itu akan menghasilkan 2 sel anakan baru yang bersifat diploid atau memiliki kromosom yang identik dengan induknya. Jadi dalam ini kromosomnya teman-teman ya. Nah, ini sama dengan kromosom induknya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini penjabaran untuk profasenya ya. Setelah itu masuk di fase telofase. Nah, pada fase telofase ini yang harus diingat bahwa pada tahap akhirnya dari pembelahan mitosis atau yang disebut dengan telofase umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi ini pembelahan sitoplasma ya teman-teman ya. Jadi terjadi pembelahan sitoplasma. Nah, pada pembelahan sitoplasma ini disebut dengan istilah yaitu sitokinesis ya. Nah, pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan baru. Jadi ini sitoplasmanya teman-teman ya, sitoplasmanya yang kemudian akan terbentuk 2 sel anakan baru setelah ini membagi sitoplasmanya menjadi 2 ya teman-teman. Nah, ini merupakan tahap akhir dari fase telofase ya pada pembelahan mitosis.
di mana diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pembelahan meiosis ya. Pada pembelahan meiosis adalah suatu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan baru. Jadi ini ada 4 sel anakan baru ya teman-teman, yang menghasilkan sel di mana masing-masing sel memiliki kromosom yang jumlahnya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi ini pada pembelahan meiosis ya, contohlah ini sel ya, yang kemudian pada pembelahan meiosis dia akan menghasilkan 4 sel ya, dari 1 sel menjadi 4 sel. Nah, hanya saja pada 4 sel anakan barunya ini itu memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya. Semisal sel induknya sebanyak 2N ya, maka sel anakan barunya hanya memiliki 1N ya. Jadi memiliki setengah kromosom induknya. Kemudian pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Jadi pada pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Jadi pembelahan meiosis ini hanya berlaku pada sel kelamin seperti sel telur ya, dan sel sperma, di mana sel telur ini juga mengalami proses pembelahan sel. Begitupun dengan sperma ya, juga mengalami pembelahan sel. Kemudian pembelahan sel ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Jadi ini merupakan kunci bahwasanya dari sel telur dan sel sperma itu akan dapat menghasilkan organisme baru atau individu baru ketika sel telur bertemu dengan sel sperma, sehingga terjadi yang namanya proses fertilisasi atau peleburan sel di antara keduanya. Nah, selanjutnya pada pembelahan meiosis ya juga memiliki fasenya ya. Hanya saja pada fase pembelahan meiosis ada 2 tahap yang disebut dengan meiosis 1 kemudian meiosis 2. Pada meiosis 1 sama halnya dengan pada mitosis, ada profase, metafase, anafase dan telofase. Namun pada meiosis 1 ya, kita hanya menambahkan profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Kemudian setelah meiosis 1 masuk pada fase meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Nah, beginilah alur dari fase pembelahan meiosis teman-teman ya. Nah, seperti definisi yang sudah ada sebelumnya, bahwa pada pembelahan meiosis adalah merupakan pembelahan sel yang menghasilkan ya 4 sel anakan baru yang bersifat haploid atau membawa kromosom setengah dari kromosom induknya. Dan di sini pada tahap awal ya, untuk sel kelaminnya, contohlah inilah sel kelamin ya, karena pada pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Nah, pada sel kelamin di sini ya, dia masih bersifat diploid ya. Selnya masih diploid atau selnya memiliki kromosom yang berpasangan ya, atau sebanyak 2N. Namun pada fase profase 1 membran intinya mulai rusak ya, menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian kromosomnya sudah mengganda kemudian memadat. Setelah itu kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan, yang akhirnya masuklah pada fase metafase 1 ya. Nah, di sini untuk fase metafase 1 ini menunjukkan bahwa kromosomnya sudah berjejer di bidang pembelahannya ya. Setelah berjejer di bidang pembelahan, yang kemudian kromosomnya masing-masing ya saling membagi diri menuju kutub masing-masing ya teman-teman. Jadi kromosom yang awalnya ada merah biru ini ya, yang kemudian saling memisahkan diri ya. Nah, masuklah fase anafase 1 di mana kromosomnya bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Setelah itu anafase 1 ya, ternyata dari anafase 1 itu mulailah melakukan pembelahan ya.
yang masuk di fase telofase 1, di mana pada fase telofase 1 ini terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Jadi di sini sudah mulai mau membagi diri, ya, membelah diri. Setelah itu ciri-cirinya kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, ya. Jadi membran intinya ini mulai tersusun kembali, ya, tidak terpecah-pecah. Yang kemudian selanjutnya terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, di sini teman-teman semuanya, pada telofase 1 ini pembahasan meiosis 1, ternyata dari satu sel itu hanya menghasilkan dua sel. Tentu saja pada pembelahan mitosis terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid, tapi pada pembelahan meiosis itu hanya bersifat haploid, ya. Apa itu haploid? Hanya menghasilkan setengah kromosom dari kromosom induknya. Yang awalnya di sini ada dua pasang, di sini hanya satu pasang, ya, merah biru, ya. Nah, setelah itu pada membran inti dari kedua sel tersebut akhirnya juga mengalami kerusakan, ya, sehingga menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, ya, sehingga masuklah pada fase profase 2. Yang kemudian setelah profase 2, kromosom yang haploid ini, ya, itu ternyata masing-masing berjejer pada bidang pembelahannya, ya. Ini pada bidang pembelahannya. Disitulah terjadi metafase 2. Yang kemudian setelah kromosomnya itu kemudian bergerak, ya, masing-masing bergerak menuju kutub yang berlawanan, maka pada saat itu masuk di anafase 2. Jadi kromosom ini memisahkan diri, ya, memisahkan diri yang saling mengunjungi atau bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Setelah itu, ya, dari kromosom dari sel ini, ya, yang awalnya 2, ya, yang kemudian ini sel ini, ya, sel yang satu ini itu kemudian melakukan sebuah pembelahan, di mana masuklah pada telofase 2, yang dari sel yang haploid ini yang kemudian membelah menjadi dua sel yang haploid, ya. Nah, itu masuklah di telofase 2. Tentu saja ada perbedaannya, teman-teman, dari anafase 1 dengan anafase 2. Anafase 1 ini masih selnya diploid, tetapi pada anafase 2 selnya haploid, yang kemudian dari sel haploid tersebut membelah menjadi sel haploid, ya, menjadi sel haploid. Jadi ini tidak sesuai dengan hitungan matematika, ya, teman-teman. Dari 2 yang kemudian kita bagi menjadi 2 yang kemudian menghasilkan satu pasang saja. Dari satu pasang harusnya 1 dibagi 2 harusnya 0,5, ya, tapi tetap saja hasilnya dari haploid menjadi haploid, ya. Nah, di mana dari satu sel ini menghasilkan dua sel anakan baru, ya, tapi sama-sama masing-masing haploid, ya, atau haploid itu memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya. Jadi ini masih dalam kondisi haploid, ya, teman-teman. Ini hanya berjumlah 1N, ya. Jadi ketika ada sel, contohlah ini sel kelamin, ya. Nah, biasanya pada kelamin laki-laki, ya, sel induknya masih XY, ya, masih XY. Yang kemudian setelah melakukan proses meiosis 2, pembelahan, maka sel-sel sperma ini masing-masing membawa satu kromosom. Ada yang membawa kromosom X, ada yang membawa kromosom Y, ada yang membawa kromosom X, ada yang membawa kromosom Y. Dan kemudian sel sperma ini akan ketemu, ya, akan ketemu dengan sel telur juga. Sel telur ini yang awalnya XY yang kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 2, kemudian akan menghasilkan sel telur yang memiliki kromosom X, kromosom X, ya. Ini tetap saja kalau perempuan itu masing-masing kromosom X, karena untuk sel induknya memiliki kromosom 2X atau XX, ya. Nah, itulah yang kemudian mengapa di sini ketika kromosom X bertemu dengan kromosom X, ya, sel telur X, sel sperma X, maka akan menghasilkan anak
perempuan. Tetapi ketika sel sperma yang mengandung kromosom Y ketemu dengan telur yang memiliki kromosom X, maka tentu saja akan menghasilkan zigot yang berkromosom XY. Nah, XY ini adalah kromosom dari laki-laki ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini merupakan penjelasan dari fase propasenya, propase 1, metafase 1, anafase 1 yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ini fase telopase 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbedaan mitosis dan meiosis. Tadi sudah kita jabarkan untuk pembahasan mitosis dan meiosis. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa sih yang membedakan di antara keduanya. Dimana untuk pembelahan secara mitosis ya menghasilkan 2 sel anakan, kemudian sel anaknya identik dengan sel induknya. Kemudian yang ketiga, kromosom sel anak sama dengan kromosom sel induknya. Kemudian pada mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik ya. Nah, apa itu sel tubuh? Tentu saja inilah yang kemudian yang membuat seorang anak itu mirip dengan orang tuanya ya, karena secara sifat diwariskan untuk sel tubuhnya ya. Ya, tentu saja ini yang membuat seorang anak bisa mirip dengan orang tuanya ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk di meiosis. Untuk meiosis sendiri ya, pada meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan ya. Kemudian sel anaknya tidak identik dengan sel induknya. Jadi sel anak ini tidak identik dengan sel induknya atau tidak sama. Mengapa demikian? Karena kromosom sel anak itu memiliki setengah dari sel induknya atau yang disebut dengan kondisi haploid. Kemudian pada meiosis hanya terjadi pada sel kelamin, yaitu sel telur dan sel sperma. Jadi ini hanya terjadi pada sel kelamin ya, yaitu sel telur dan sel sperma. Kalau mitosis hanya terjadi pada sel tubuh. Tentu saja ini merupakan perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, selanjutnya kita masuk pada kuis untuk pembelahan sel. Nah, di sini teman-teman semuanya, silakan teman-teman memilih jawaban ya untuk soal yang pertama. Kira-kira alasan terjadinya pembelahan sel ya kecuali. Nah, tentu saja sebelumnya saya sudah jelaskan alasan terjadinya pembelahan sel. Nah, di sini pertanyaannya agak sedikit mengecoh karena ada kata kecuali ya. Berarti jawaban ini ada 3 yang benar dan ada 1 yang salah ya. Nah, tentu saja ada kata kecuali, kita cari jawaban yang salah. Jadi ada 3 alasan terjadinya pembelahan sel. Yang pertama yaitu pertumbuhan, yang kedua itu perbaikan, yang ketiga adalah reproduksi. Berarti kata kecuali ini mengarah pada penyusun ya. Kata kecuali ini mengarah pada penyusun teman-teman. Nah, kita pilih dulu pointernya. Nah, berarti kita coba pilih penyusun ya. Jawabannya benar ya. Kita lanjut di soal selanjutnya. Nah, soal nomor 2. Di sini dijelaskan ya teman-teman, pilih urutan fase pembelahan mitosis yang manakah yang benar ya. Kira-kira urutan fase pembelahan mitosis yang manakah yang benar? Kira-kira ini kita sudah tuliskan urutannya. Yang pertama propase, yang 2 metafase, 3 telofase, 4 anafase. Kira-kira pilih yang mana jawabannya teman-teman ya, untuk urutan yang mana yang benar untuk fase pembelahan mitosis. Untuk jawaban yang pertama 1, 2, 3, 4 kira-kira benar tidak? Propase dulu kah? Kemudian setelah propase ada metafase, setelah metafase ada telofase, setelah telofase ada tahap terakhir adalah anafase. Ataukah jawaban yang ini ya, 1, 4, 2, 3? Ataukah jawabannya 1, 2, 4, 3?
ya, atau profase, metafase, anafase, dan telofase. Atau jawabannya anafase dulu atau profase, setelah itu profase, setelah itu metafase, setelah itu yang terakhir adalah telofase. Oke, sambil saya menunggu kira-kira jawabannya yang benar yang mana. Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah bagian 1, 2, 4, 3, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Jawabannya benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya soal yang ketiga ya. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut, kira-kira apa ya teman-teman? Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, saya kasih kesempatan menjawab selama 5 detik ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira apa ya teman-teman? Coba kita jawab. Ada yang jawab diploid. Salah teman-teman. Apakah di antara teman-teman ada yang menjawab kromosom? Salah teman-teman. Apakah teman-teman ada yang menjawab sitokinesis? Oke, kita benar ya teman-teman, jawabannya adalah sitokinesis. Selanjutnya soal nomor 4. Pertanyaannya, ada berapa sel anakan baru yang terbentuk pada pembelahan mitosis dan meiosis ya. Nah, di sini jawabannya 4 sel untuk mitosis dan 2 sel untuk meiosis. Kemudian selanjutnya 2 sel untuk mitosis dan 2 sel untuk meiosis. Kira-kira yang mana yang benar teman-teman? 4 sel untuk mitosis dan 4 sel untuk meiosis, ataukah 2 sel untuk mitosis dan 4 sel untuk meiosis? Coba kita jawab. Mungkin di antara teman-teman ada yang menjawab 4 sel untuk mitosis dan 2 sel untuk meiosis ya. Coba kita jawab. Ternyata jawabannya salah teman-teman. Atau kita di sini 2 sel untuk mitosis dan 4 sel untuk meiosis. Kita jawab. Jawabannya benar teman-teman ya. Jadi ada berapa sel anakan baru yang terbentuk pada pembelahan mitosis dan meiosis, yaitu 2 sel untuk pembelahan mitosisnya dan 4 sel yang dihasilkan untuk pembelahan meiosis. Kita masuk di soal yang terakhir ya. Pada pembelahan sel meiosis menghasilkan sel yang bersifat. Nah, kira-kira apa ini teman-teman? Untuk pembelahan sel meiosis menghasilkan sel yang bersifat apa ini? Oke, apakah ada di antara teman-teman yang jawab diploid? Apakah di antara teman-teman ada yang menjawab telofase? Teman-teman, apakah ada teman-teman yang memilih jawaban haploid ya? Adalah haploid teman-teman. Jadi haploid ini adalah pada pembelahan sel ini menghasilkan sel yang bersifat haploid. Jadi haploid ini adalah suatu kondisi di mana sel anakan barunya menghasilkan setengah kromosom dari kromosom induknya atau berjumlah 1N ya. Oke, ini merupakan soal yang terakhir buat teman-teman semuanya yang setia menonton pembahasan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.